وانفعنا به وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين صلى الله على الحي القيوم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. قال الإمام أبو بكر الصديق رضي الله عنه صلى الله اليقين والمعافاة فإنه لم يؤتى أحد بعد اليقين أفضل من المعافاة وقد ورد الحديث بنحو ذلك وسئل علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عن وصف أولياء الله فقال هم قوم هجم به العلم على حقيقة الأمر فباشروا روح اليقين فاستلانوا ما استوعره المترفون واستأنسوا بما استوحش منه الجاهلون وصحبوا الدنيا بأبدان أرواح معلقة بالمحل الأعلى أولئك خلفاء الله في أرضه والدعاة إلى دينه وشوقاه إلى رؤيتهم واحفظ يا أخي الحرمة. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq beliau berkata, mintalah kepada Allah al-yaqin, keyakinan, wal mu'afat, dan keselamatan, kesehatan. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada seseorang pun setelah keyakinan lebih afdal daripada kesehatan atau keselamatan. Yakin ini keimanan yang kokoh, yang kuat, yang sudah melekat di hati seseorang. Tidak bisa digoncangkan dengan keraguan, kebimbangan, keresahan. Itu yakin. Kalau orang masih beriman, ibarat akar belum kuat. Ada goncangan, ada angin, ada banjir, kemungkinan lepas, kemungkinan jebol. Nah, karena itu kalau kita ini masih percaya, belum yakin, goncang sedikit masalah ekonomi, bingung, menghadapi masalah perekonomian bingung juga. Punya utang itu benar wajib untuk membayar, tapi bingungnya membayar utang melebihi bingungnya bekal matinya, melebihi bingungnya bekal matinya. Jadi kewajiban ditinggal, ketaatan, kebaikan ditinggal dengan alasan membayar utang dan semisalnya. Jadi bekal kematiannya sudah hilang semua. Nah, karena apa? Masih percaya, belum yakin. Orang kalau sudah yakin, dia tidak akan meninggalkan ketaatan, tidak akan meninggalkan kebaikan, apalagi kewajiban. Tidak akan ditinggalkan. Punya tanggungan, iya. Dia usaha untuk mencarinya. Tapi kewajiban, kebaikan, ketaatan itu nggak ditinggal. Nah, tidak ditinggal sama sekali. Karena apa? Mereka benar-benar bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang yang punya keyakinan. Beda dengan orang yang hanya percaya. Karena itu di sini kita diajarkan untuk minta keyakinan, bukan sekedar keimanan, tapi keyakinan. Nah, juga kesehatan, keselamatan. Karena yang mendukung
sempurnanya ibadah saat kita jalankan adalah dengan kesehatan dan keselamatan. Kalau kita nggak sehat, nggak selamat, ibadah nggak nyaman, ibadah nggak tenang. Mau menjalankan ibadah pun berat. Tapi kalau orang sehat, orang selamat, enak. Makanya Nabi SAW mengingatkan kita untuk memanfaatkan waktu sehat. Sehataka qabla sagamik, masa sehatmu, waktu sehatmu sebelum masa atau waktu sakitmu. Kenapa? Nyaman-nyamannya ibadah, enaknya ibadah itu waktu sehat. Waktu sakit, ya, untuk orang seperti kita nggak mungkin bisa merasakan. Kadang kita sehat merasakan ibadah belum, apalagi waktu sakit. Beda dengan para aulia. Tapi tetap mereka merasakan nikmatnya itu saat sehat. Mereka saat sakit tetap semangat dengan kemampuan yang mereka bisa, dengan semangat yang mereka miliki. Tapi mereka merasakan nggak seperti waktu sehat. Untuk berdirinya, untuk rukuknya, untuk iktidalnya, untuk sujudnya, atau untuk membaca Al-Qur'annya dan lain-lain sebagainya. Makanya Nabi selalu mengajarkan kita untuk meminta doa kepada Allah, dan itu diajarkan setiap hari untuk kita baca, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fi dini wa dunya wal akhirah. Kita disuruh ajarkan oleh Rasulullah, pagi dan sore. Ya, cukup pagi dan sore kita diajarkan oleh Rasulullah untuk memohon itu. Memohon kesehatan, memohon keselamatan dan yang lain sebagainya. Karena itu tidak ada sudah dari setelah keyakinan yang lebih utama yang diberikan Allah kepada seorang hamba dari melebihi daripada keselamatan atau kesehatan. Imam Ali bin Abi Thalib ditanya tentang sifatnya para aulia. Siapa mereka? Yang dinamakan aulia itu yang bagaimana? Sifatnya gimana? Katanya Imam Ali, mereka adalah suatu kaum yang selalu berada dalam ilmu dan pengamalan. Ilmu dan pengamalannya. Jadi kehidupan mereka itu ilmu amal, ilmu amal. Menjalankan sesuai dengan hakikatul amr. Hakikat daripada ilmu itu. Lalu ruh keyakinan meliputi mereka. Menyelimuti mereka. Ruh keyakinan itu menyelimuti mereka sehingga mereka itu menjadi orang yang nyantai, tenang dari segala yang diresahi oleh orang-orang yang ragu, orang-orang yang gelisah, yang bimbang. Keyakinan sudah berada dalam diri mereka, sudah menjelma dalam diri mereka, sehingga mereka tenang, nyantai. Dari apa? Dari yang ditakuti, yang diresahi oleh orang-orang yang tidak memiliki keyakinan. Jadi nggak bingung, nggak resah, nyantai. Wasta'nasu bimastauhashu minhul jahilun.
mereka juga merasa tenang dengan apa-apa yang ditakuti orang-orang bodoh. Merasa tenang dari segala sesuatu yang ditakuti oleh orang-orang bodoh. Apa yang ditakuti orang bodoh? Kalau mereka enggak tenang dengan itu, enggak takut sama sekali. Wasahibud dunya bi abdanin. Mereka ini hidupnya dengan di dunia dengan badannya saja, tapi arwahum mu'allaqa bil mahalil a'la. Adapun rohnya mereka itu bergantung ke tempat yang mulia, yang tinggi. Nah, itulah katanya Imam Ali, merekalah khulafaullah fi ardih. Mereka adalah khalifahnya Allah di dalam di buminya. Ya, wa du'a ila dini, merekalah dai yang mengajak orang untuk menjalankan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau Imam Ali mengatakan wa syauqah ila ru'yatihim. Aku sangat rindu untuk berjumpa melihat mereka. Fahfad ya akhi al-hurmah. Nah, kembali lagi kita diingatkan, jagalah kehormatan mereka, ya, hormati mereka, muliakan mereka. Wahdhar an tadfa'a khususiyatullah fi man lahat alai amaratul inayah. Awas kamu ganggu, ya. Awas kamu ganggu kekhususian Allah, ya, di dalam orang yang memiliki tanda-tanda inayah dari Allah. Nah, jangan sampai kamu ganggu kekhususian yang Allah berikan kepada seseorang, yaitu menjadi orang yang mulia, orang yang istimewa. Jangan kamu ganggu mereka. Apalagi tanda-tanda inayah Allah ada padanya, tanda perhatiannya Allah ada padanya. Wa dhaharat fihi dalalal wilayah, nampak di dalam orang tersebut tanda kewalian, apalagi jangan coba gangguan. Lah kita mencegahnya dengan apa? Mencegahnya dengan apa? Untuk tidak mengganggu mereka, mencegahnya pertama bisu'id dhanik, dengan buruk sangka, au khayalik, atau perasaan kamu, masa iya, dan yang lain sebagainya. Awas, jangan kamu ibarat apa, tamu VIP ini jangan diganggu, jangan disentuh, walaupun dengan suudzon atau prasangka yang buruk, prasangka yang buruk dalam pikiran kamu. Awas, jangan, karena datang peringatan yang sangat bagi orang yang melakukan itu. Dikatakan kepadanya, hal la syagagta an qalbihi tata'lam. Apakah kamu ini membelah dadanya, membelah hatinya sehingga kamu tahu apakah dia ikhlas atau tidak. Artinya apa? Itu ucapan yang keras, seperti yang terjadi kepada para sahabat yang membunuh di medan perang orang yang sudah menyebutkan kalimat la ilaha illallah di dalam peperangan. Terpojok orang kafir itu menyebutkan la ilaha illallah atau syahadat, mengucapkan syahadat, dibunuh sama sahabat, tegur sama Nabi, dimarahi sama Nabi. Ya, Nabi katanya sahabat tersebut alasan yang lumrah, yang wajar, ya Rasulullah, dia mengucapkan itu karena takut aku membunuhnya. Nabi menjawab, apakah kamu tahu apa yang ada di dalam hatinya? Kan ini di medan perang, di saat perang. Sama dengan orang yang sudah ada tanda inayah yang Allah berikan kepada tersebut, istiqomahnya, kemudian akhlaknya, dan semisalnya. Apalagi tanda-tanda kewalian ada pada dia, kemudian kita suudzon, kita menganggap iya mungkin ini jangan. Karena apa? Kita nggak tahu apa yang ada di dalam hatinya.
kita nggak tahu apa yang ada di dalam dirinya. Nah, semoga kita bisa menjaga kekhususian Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang nampak inayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Sehingga kita tidak menjadi orang yang mendapatkan murkanya Allah karena suudzon kita, karena prasangka kita atau hal-hal buruk dari kita untuk mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan keyakinan, kesehatan, keselamatan sehingga kita menjadi orang-orang yang terus berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya nanti kita bisa menjadi orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulnya. Amin. Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.